Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Selanjutnya sesuai dengan kebiasaan, setelah itu pembiasaan mengucapkan atau membaca Asmaul Husna. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Siap. Doa mulai. Lia Aisyadul Haq Mukhtar Maksum. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang pernikahan di dalam Islam. Jadi yang perlu kalian ketahui, pasti setiap manusia kepingin nikah. Benar ya? Coba ada yang tahu tentang nikah itu apa? Ya, silakan. Nikah itu pasangan antara perempuan dan laki-laki yang sudah menjadi makhluknya yang sudah sah menurut agama dan negara. Dan juga nikah termasuk sunnah. Sunnah. Oke, boleh. Dari arti nikah secara bahasa ataupun secara dalam yang ada di Kamus Bahasa Indonesia, ada dari pengertian yang disampaikan teman-teman tadi masuk ke sini, yaitu mengumpulkan atau menggabungkan. Kalau dalam arti secara atau di dalam Kamus Bahasa Indonesia, nikah itu adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, yaitu di dalam ikatan resmi, yaitu pernikahan. Kita lanjut. Nah, ini adalah nikah secara istilah. Secara syarak atau secara istilah adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang tadinya bukan muhrim. Ingat, kalau muhrim justru nggak boleh. Misalkan ada laki-laki punya bibi itu siapa? Adiknya ibunya. Adiknya ibunya itu sudah ditinggal suaminya, masih cantik. Nah, kemudian dinikahi, ini nggak boleh karena dia masih muhrimnya. Yang tadinya tidak muhrim, setelah dia menikah akhirnya menjadi muhrim yang disampaikan tadi, menjadi muhrim. Ya, selanjutnya yaitu yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah. Ya, kalau kita ambil dari sunnah Rasul atau tadi maksudnya ibadah, mencari keturunan. Ya, mencari keturunan karena apa? Allah menciptakan manusia menjadi khalifah. Dan salah satu keistimewaan kita umat Nabi, umat Rasulullah Muhammad, Rasul pernah bersabda bahwa besok di yaumil kiamah Rasulullah Muhammad itu akan memperbanyak, saling banyak-banyakan umatnya dengan umat Nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Muhammad nanti akan banyak-banyakan umat, yaitu dengan cara memperbanyak anak, yaitu supaya dididik dengan yang soleh dan solehah. Lanjut. Nah, perintah tentang pelaksanaan nikah itu ada dalam surat Ar-Rum ayat 21. Yang artinya bisa Anda baca sekalian.
Kemudian disusul oleh hadis Nabi, yaitu tentang pernikahan yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukkan pandangan mata dan dapat menjaga kemaluan. Nah, tadi yang disebutkan biar tidak terhindar dari zina, Mas ya. Nah, barang siapa yang tidak mampu, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu bisa menjaga nafsu kita. Oke, lanjut. Sekarang yaitu tentang hukum nikah. Sebelum sekalian baca tentang ini, yang dimaksud hukum nikah, nikah itu ternyata mempunyai beberapa hukum. Hukum yang dimaksud melihat kondisi dari orangnya, baik itu calon laki-laki ataupun calon perempuan. Ada yang nanti hukum nikah itu wajib, ada yang sunnah, mubah dan lain sebagainya. Bahkan ada nikah yang sampai haram. Untuk lebih lanjut kita lihat materinya. Hukum wajib, ini keterangannya. Ada seorang laki-laki, ekonominya sudah mapan, Mas. Terus gaya pikirnya tentang nikah dia juga udah tahu. Maka ketika dia sudah punya calon, sudah punya seorang perempuan yang siap untuk dinikahi, hukum dia wajib. Dengan catatan, kalau dia nggak bisa atau tidak segera melaksanakan nikah, dia malah justru akan terjerumus ke lubang yang lebih hina, yaitu apa? Zina. Nah, saya belum punya istri, akhirnya jajan saja di lokal. Nah, ini justru ini yang orang laki-laki ini wajib untuk segera menikah. Lanjut, sekarang hukum yang kedua yaitu hukum sunnah. Silakan sambil Anda baca. Sudah siap, sudah mampu, cuman dia itu aman dari perbuatan zina. Misal dia di lokasi yang di dunia pendidikan, misal di pondok pesantren atau di universitas, di asrama, yang dia untuk terjerembab atau terjerumus ke perbuatan zina itu dia agak jauh, atau dia bisa menahan diri. Dia tahu, oh nanti kalau saya zina dosa besar dan seterusnya. Nah, ini untuk orang seperti ini hukumnya adalah sunnah. Hukum yang ketiga, yaitu bagi seseorang yang telah mempunyai keinginan nikah, hanya keinginan toh, tapi dia belum mampu secara ekonomi, kesiapan mental untuk menikah, maka orang seperti ini hukumnya adalah mubah. Saya ulangi ya, orangnya itu kepingin saja, sudah ada calon istrinya, sudah ada, tapi kalau dia menikah, kesiapan ekonomi, mental dan sebagainya itu nggak ada, maka ini kategorinya adalah mubah. Terus kategori yang keempat adalah makruh, yaitu bagi seorang yang belum mampu atau belum mempunyai bekal mendirikan rumah tangga, keinginan belum ada, terus kesiapan dalam mendirikan ekonomi dan sebagainya juga belum ada, maka ini mubah. Yang terakhir adalah hukumnya haram. Ya, yang terakhir tadi tentang haram ya. Haram itu kalau dia niatnya nikah untuk merusak wanita, misalkan laki-laki, aku pengen nikahi anak perempuan itulah, tapi saya denda misalkan, dia punya ada niatan jelek kepada perempuan itu atau kepada keluarganya, atau sebaliknya perempuan itu mau dinikahi laki-laki, tapi karena dia punya niat jelek, besok kalau saya jadi istrinya dia, saya tidak akan pernah melayani dia. Nah, berarti kan dia meninggalkan kewajiban ya. Nah, orang-orang seperti ini haram untuk dinikahi. Oke, lanjut. Nah, oke, setelah melihat daripada hukum-hukum nikah, bagaimana? Kalau ini saya ilustrasikan bingung. Nggak usah bingung-bingung, nikah itu sing penting harus ada jodohnya dulu atau ada calonnya dulu. Kamu kalau punya keinginan tapi nggak ada calon, ya mau menikah sama siapa? Oke, lanjut. Yaitu tentang tujuan pernikahan. Ya, untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Ya, kenapa? Setelah kita menikah, orang yang paling dekat dengan kita setiap hari adalah ketemu dengan keluarga. Pasti kehidupan kita akan semakin damai. Kamu buktikan saja sendiri. Artinya apa? Ketika sudah menikah,
pasti orang yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Maka ketika kita menikah akan terjadi ketenangan di dalam kehidupan kita. Ya, selanjutnya yang kedua adalah ada membina rasa cinta dan kasih sayang. Karena rasa cinta kasih sayang ini adalah sesuatu yang lumrah ataupun yang ada pada diri kita sejak kita lahir. Yang selanjutnya adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual yang syah. Ya, tadi yang disampaikan Mama saya tadi, yang diridhoi Allah. Karena setiap kita manusia itu mempunyai jiwa seksual. Setiap manusia itu mempunyai jiwa keinginan untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Maka ketika kita sudah menikah, kita tersalurkan rasa ataupun keinginan untuk berhubungan badan. Oke, itu sementara materi awal dari yang Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, sekarang Bapak minta hari ini kita buat kelompok, ya. Bapak ini sudah siapkan materinya. Nanti silakan masing-masing kelompok menjawab dari apa-apa pertanyaan tentang materi yang telah Bapak sampaikan. Tentu dengan materi penjabaran dari materi itu silakan Anda tuangkan di dalam kertas yang Bapak sudah siapkan. Oke, silakan dibuat kelompok, silakan. Ya ditulis di situ aja, langsung aja. Mereka kasih spasi itu tujuannya untuk langsung. Oke, anak-anak sudah semua? Ya, oke, sekarang selanjutnya untuk membuktikan hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian, sekarang Bapak minta masing-masing kelompok atau nanti dibagi oleh pertama kelompok yang ada di depan sini untuk dapat menyampaikan hasil diskusi kalian maju ke depan dengan cara dipresentasikan. Oke, kepada kelompok yang nomor A. Ya, silakan untuk dapat maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh dia. Satu, apa pengertian nikah? Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, misalkan horizon, untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Dua, bagaimana macam-macam hukum nikah? Hukum nikah itu ada yang wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Nomor 3, apa saja syarat dan rukun nikah? Syarat dan rukun nikah adalah 1, calon suami, 2, calon istri, 3, wali, 4, orang saksi. Orang saksi berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi kalau memenuhi kualifikasi sebagai saksi. 5, ijab kabul. 4, siapa saja orang yang haram untuk dinikahi, yaitu ibu, anak perempuan, saudara persusuan, anak perempuan, saudara laki-laki, dan ibu mertua. Itu haram untuk dinikahi, ya, teman-teman. Nomor 5, apa pernikahan tidak sah? Pernikahan yang tidak
yaitu pernikahan syihar, pernikahan halil, pernikahan orang rom, pernikahan dalam masa ibadah idah. Masa idah. Pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab, pernikahan mahram. Sudah. Baik teman-teman, dari hasil diskusi kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Ya. silakan. Ada yang mau ditanyakan hasil diskusi dari kelompok 1? Saya mau bertanya dari kelompok 4. Tolong jelaskan hukum dan pengertian menikah. Oke, pengertian hukum nikah yang wajib, yaitu bagi orang yang telah mampu, baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak, untuk melakukan pernikahan. Pengertian hukum nikah yang sunnah yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikahi, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat. Pengertian hukum nikah yang mubah bagi orang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti orang yang impoten atau lanjut usia. Pengertian nikah yang haram yaitu bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan. Pengertian hukum nikah yang makruh yaitu bagi seseorang yang mampu menikahi tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya. Oke, tadi dari kelompok 4 sudah dijelaskan. Nanti bisa Bapak sampaikan tambahan nanti di kegiatan penutup dari materi hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menanyakan dari salah satu soal nomor 2. Jika ada orang yang ingin menikah, yaitu orang tersebut sudah mampu baik fisik maupun mental, tapi tidak mampu dalam ekonominya, apakah masih dinamakan dalam kategori hukum wajib menikah atau tidak? Oke, dari pertanyaannya, menurut kelompok kami itu masih ke dalam hukum nikah yang wajib, karena setiap pernikahan itu tidak harus besar-besaran. Oke, menjawab dari pertanyaan kelompok 5, hukum nikah yang tadi itu termasuk hukum nikah yang wajib ya, karena setiap pernikahan itu tidak harus mewah, tidak harus yang besar-besaran. Jadi yang penting sah, jadi masih termasuk hukum nikah yang wajib. Jika sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, kurang dan lebihnya dari kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan presentasi dari kelompok 1, kemudian ada timbal balik dari kelompok 4 ataupun kelompok 5 terkait dengan hasil presentasi yang ada. Pada kesempatan terakhir ini Bapak ingin menyampaikan atau menambahkan sedikit mengevaluasi daripada hasil kelompok kalian. Yang jelas harapan saya bagi anak-anak dalam suatu kelompok diskusi hendaknya semua aktif, tidak hanya 1, 2, 3 yang hanya mengaktifkan diri dalam menjawab ataupun mendiskusikan materi, tapi semuanya aktif, artinya harus bagi tugas. Kemudian hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan berbagai atau beberapa pertanyaan, semisal dari pertanyaan kelompok 4, ya memang di sana ada beberapa hukum dari nikah itu sendiri. Nanti terkait tentang sunnah itu bagaimana penjelasannya ataupun wajib dan seterusnya, itu nanti bisa dibaca lebih lanjut di materi, baik itu di lewat media yang kalian punya, lewat Google dan lain sebagainya, atau dari materi classroom yang telah Bapak sampaikan.
Terus kemudian terkait pertanyaan yang keempat, pertanyaan dari kelompok 4, ya, kelompok 5 ya. Kelompok 5 itu tadi sebenarnya terkait wajib dan tidaknya hukum nikah itu sebenarnya kembali kepada apakah ada maldorot tidak ketika dia menikah. Artinya apa? Kalau dia sudah siap mental, siap fisik, tapi nggak punya duit, asalkan dia belum ataupun tidak sampai terjerumus ke perbuatan zina, hukum nikahnya belum wajib, gitu ya. Kalau dia tidak terjerumus ke perbuatan zina atau perbuatan dosa besar, hukum pernikahan dia tidak wajib. Karena tendensinya di situ. Karena selama ini masih ada beberapa orang yang akhirnya karena dia nggak kuat menahan hawa nafsu, akhirnya dia melakukan perbuatan zina. Nah, inilah orang-orang yang harus wajib untuk segera dinikahkan. Nah, itu saja kesimpulan daripada pernikahan itu. Ya udah. Oke ya, saya lupa. Ada perlu yang Bapak tambahkan yang selanjutnya, yaitu tadi tentang orang-orang yang hasil presentasi dari kelompok 1. Tadi sedikit ada yang kurang terkait dengan siapa saja orang yang tidak boleh dinikahi. Orang yang tidak boleh dinikahi itu ada dari keturunan seperti ibu, saudara, bibi dan seterusnya. Kemudian ada haram nikah karena dia saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan itu misal ibunya waktu kecil dia nggak bisa nyusu kepada ibu kandungnya. Akhirnya anaknya dititipkan kepada tetangganya. Tetangganya kebetulan punya anak, anaknya kebetulan laki-laki, akhirnya nyusu ataupun disusui oleh ibu dari tetangga tadi. Kemudian sudah besar, maka anak yang tadi perempuan dan laki-laki ini nggak boleh menikah karena apa? Dia satu persusuan. Itu yang persusuan. Terus yang terakhir haram nikah karena adanya pernikahan. Misal ketika perempuan menikah dengan seorang laki-laki, kemudian dia cerai, maka laki-laki tadi itu tidak boleh menikahi ibu dari mantan istrinya atau mertuanya. Mertuanya itu nggak boleh dinikahi, karena itu sama saja sebagaimana ibu kandungnya sendiri. Nah, itu saja kesimpulan dari materi hari ini. Terima kasih pada anak-anakku sekalian telah mengikuti materi ini dengan antusias. Semoga nanti pertemuan yang akan datang kita lebih paham dan mendetail tentang penjelasan pernikahan. Oke, untuk sebagai penutup mari kita sama-sama berdoa supaya apa yang telah kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Sebagai penutup saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.